بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk kita mengkaji kembali pembahasan yang berkaitan dengan at-tauhid, di mana tauhid merupakan hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampai pada bab yaitu termasuk dari kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja tersisa dari bab ini dua dalil yang belum kita baca, dan sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita akan sebutkan jenis-jenis al-istighatsah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Naml ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di dalam surah An-Naml ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah, siapa yang akan menjawab ataupun menunaikan permintaan orang yang sedang ditimpa kemudaratan. Idza da'ah, tatkala orang itu berdoa meminta kepadanya. Wa yakshifus su', dan siapa yang akan menyingkap kejelekan. Wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan siapa yang akan menjadikan kalian sebagai khalifah
di muka bumi. Ailahun ma'allah, apakah ada sesembahan bersama Allah subhanahu wa ta'ala? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit di antara kalian yang menjadikan ini sebagai peringatan, yang mengingat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ayat yang begitu agung yang kita baca ini, Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalamnya tentang orang-orang yang mereka ditimpakan atau orang yang sedang ditimpa musibah, kemudaratan. Allah subhanahu wa ta'ala tanya kepada mereka dengan sebuah pertanyaan yang tidak butuh jawaban sebenarnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menunaikan permintaan orang-orang yang sedang ditimpa musibah, sedang menimpanya sesuatu yang memberatkan ia? Siapa yang bisa menunaikan? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya tidak ada yang mampu untuk menunaikannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dan ayat ini sangat jelas sekali jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa yang namanya al-istighatsah itu adalah ibadah yang harus dimurnikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apabila diserahkan al-istighatsah itu kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka sungguh orang itu telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini kata para ulama, yahtajju ta'ala 'alal musyrikin fi ittikhadhihim asy-syufa'a min dunillah bima qad 'alimuhu wa aqarru bihi min ijabati Allahi lahum indama yad'unahu fi halis syiddah. Coba jemaah perhatikan apa yang diterangkan oleh para ulama tentang ayat ini. Ayat ini kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menghujjahi kaum musyrikin. Allah tantang orang-orang musyrikin itu. Ya, kaum musyrikin yang mereka menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi syafaat kepada mereka, mendekatkan diri kepada benda-benda itu, berdoa kepada Allah melalui perantara benda tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala hujjahi mereka. Ya, dari apa yang mereka telah ketahui dan mereka telah akui bahwa tidak ada yang mampu menjawab doa mereka itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu mereka, faham sekali mereka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa yang akan menjawab doa mereka adalah Allah. Adapun berhala-berhala itu enggak mampu sedikit pun tidak mampu. Namun anehnya jemaah yang dimuliakan Allah, bersamaan dengan mereka tahu dan mereka mengakuinya, namun mereka meminta syafaat kepada berhala-berhala itu, dan mereka juga beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sebuah keanehan yang nanti kita akan baca, kita akan jelaskan di dalam bab setelahnya tentang kaidah besar di dalam agama kita, bahwasanya yang namanya Ar-Rabb adalah
ia yang seharusnya atau satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Faqala wa kashfihi su' an-nazil bihim wa ja'lihim khulafa'a fil ard ba'da amwatihim fa idza kanat alihatuhum la taf'alu syai'an min hadhihi al-umur fa kaifa biman ya'budunaha ma'allah. Coba lihat. Ya, mereka tahu bahwasanya yang akan menyingkap kejelekan yang turun kepada mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Mereka juga faham bahwa yang akan menjadikan mereka itu sebagai khalifah di muka bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika atau apabila sesembahan mereka itu tidak mampu melakukan apapun dari apa yang mereka minta tersebut, ya, lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu bersamaan dengan mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Hal-hal yang itu merupakan sebuah doa yang dimintai oleh seseorang, itu enggak mungkin mereka jawab. Ketika datang musibah mereka minta supaya diselesaikan ataupun bisa terlepas dari musibah itu. Enggak ada yang bisa melepaskannya kecuali Allah. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala itu bersamaan dengan mereka menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini sebuah kekeliruan besar jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kalau mereka yakini bahwa tidak ada yang bisa menjawab itu, tidak ada yang bisa menjawab dan menunaikan permintaan mereka, harusnya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan tidak memberikan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam ayat ini kata para ulama, anna fiha butlan al-istighatsah bi ghairillah li'annahu la yujibul muttarra wa yaksifu as-su' an-nazil wa yuhyi wa yumit siwahu. Di dalam ayat di atas yang kita baca terdapat kebatilan, batilnya beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Batil, tergolong dari amalan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tidak ada yang bisa menjawab, menunaikan doa permintaan orang yang sedang sulit. Tidak ada yang bisa menyingkap ataupun menghilangkan sebuah kejelekan yang sedang menimpa, dan tidak ada yang menghidupkan, mematikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau demikian keadaannya, kira-kira apa faidahnya kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa faidahnya? Apa manfaatnya seseorang ketika datang musibah dia berteriak, ya Syekh Abdul Qadir Jailani? Kira-kira faidahnya apa? Tidak ada faidah dan tidak ada manfaat. Karena tidak ada yang mampu menunaikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang terkadang rumahnya terbakar. Ya. Rumahnya terbakar. Atau datang air bah. Ataupun sedang gempa bumi yang begitu dahsyat. Mengerikan sekali jemaah yang dimuliakan Allah, ketika datang musibah yang seperti ini, justru yang dia panggil adalah selain Allah Azza wa Jalla. Kesyirikan. Padahal dia sadar, dia tahu bahwa yang ia panggil itu, yang dia minta itu gak mampu memberikan apapun dari permintaannya. Sehingga dari itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita mau meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau kita mau beristighatsahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Datang musibah kepada kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa beratnya kita katakan, ya Allah, wahai Zat yang mendatangkan kepada kami musibah, tidak ada yang mampu untuk menghalanginya kecuali Engkau satu-satunya ya Allah. Hilangkan dari kami musibah ini ya Allah. Apa susahnya kita minta seperti itu? Ini yang sangat aneh kita dapati jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang hari ini menimpa sebagian saudara-saudara kita muslimin. Padahal itu merupakan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, terdapat beberapa faidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, butlanul istighatsah bi ghairillahi fima la yaqdir alaihi illallah. Batilnya beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang tidak memampuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari bala, diangkat bala yang sedang menimpanya. Inilah yang dinamakan dengan istighatsah bi ghairillah. Dan ini adalah amalan batil, amalan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik apabila pelakunya itu mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Naudzubillah. Yang kedua, annal musyrikina muqirruna bi tauhidir rububiyyah wa lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini juga adalah bahwa orang-orang musyrikin dahulu di zaman Rasulullah, mereka mengakui tauhid ar-rububiyah. Dan sudah pernah kita jelaskan apa itu ar-rububiyah. Ar-rububiyah, tauhid ar-rububiyah itu adalah seseorang meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang menciptakan, memiliki, mengatur. Masuk ke dalam pengaturan ini, memberi manfaat, mengangkat sebuah manfaat, mendatangkan musibah, mengangkat musibah dan bala, menghidupkan, mematikan. Ini semuanya adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla yang masuk ke dalam makna ar-rububiyah. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang musyrikin dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka mengakui tauhid ar-rububiyah, namun pengakuan mereka ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka tidak murnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighatsah kepada selain Allah, memberikan doanya untuk selain Allah, menyerahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membuat mereka itu tidak masuk ke dalam Islam. Adapun rububiyah mereka akui. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam ayat yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada musyrikin Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pengakuan mereka ini tidak membuat mereka itu masuk ke dalam Islam. Iya. Sama halnya dengan ayat di atas. Allah tantang mereka, Allah hujjahi mereka. Wahai kaum musyrikin, siapa yang akan menunaikan
permintaan orang-orang yang sedang sempit. Siapa yang akan menyingkap kejelekan itu? Siapa yang akan menjadikan kalian sebagai penguasa ataupun khalifah di muka bumi ini? Tidak ada jawaban yang ada di benak mereka kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya Allah katakan apa? Ailahun ma'allah. Apakah ada ilah yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Seakan-akan Allah mengatakan apa? Kalau kalian akui itu, kenapa kalian serahkan ibadah kepada selain Allah? Kenapa kalian beristighatsah kepada selain Allah? Kenapa kalian mendatangi kubur fulan, kubur allan, kemudian kalian minta kepadanya? Kenapa enggak langsung saja kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Ini makna ayat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kaum musyrikin dahulu mengakui ar-rububiyah. Hanya saja yang ditentang dan dibenci oleh musyrikin adalah tauhid al-uluhiyah. Itulah intisari dari kalimat la ilaha illallah yang mereka enggak pernah mau terima. Karena la ilaha illallah itu membatalkan dan menghilangkan seluruh apa yang mereka minta, yang mereka beristighatsah dan mereka berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Yang ketiga, al-istidlal ala tauhidil uluhiyah bi tauhidir rububiyah. Berdalil dengan tauhidur rububiyah atas tauhid al-uluhiyah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang yang mengakui ar-rububiyah, mengakui Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini, ia harus akui dan jalani dan mengamalkan tauhid al-uluhiyah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Allah subhanahu wa ta'ala berhujjah kepada mereka dengan tauhidur rububiyah yang mereka yakini. Demikian kata Allah, wahai musyrikin, bukankah kalian mengakui bahwa yang akan menunaikan doa orang yang sedang sempit adalah Allah? Iya. Wahai musyrikin, bukankah kalian akui bahwa yang akan menghilangkan kejelekan yang sedang menimpa kalian adalah Allah azza wa jalla? Lalu kenapa kalian enggak ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata? Nah, ini faedah. Nah, dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam bab yang setelahnya beliau nanti akan bawa tentang ayat yang ada di dalam suratul A'raf, akan menjelaskan kepada kita tentang sebuah kaidah besar, yaitu keyakinan seseorang terhadap tauhidur rububiyah mewajibkan orang tersebut untuk menjalani dan menunaikan tauhid al-uluhiyah. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya biidznillah ta'ala. Yang keempat di antara faidah yang ada di dalam ayat ini adalah al-ihtijaju 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahadu. Menghujjahi kaum musyrikin dengan apa yang mereka akui atas sesuatu yang mereka tolak. Ya. Ini yang saya jelaskan tadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang diakui oleh orang-orang musyrikin? Mereka mengakui tauhidur rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, mengatur, memberi musibah, mengangkat musibah, memberi manfaat, mencabut sebuah manfaat. Mereka akui. Nah, di dalam ayat Allah azza wa jalla berhujjah, menghujjai mereka tersebut dengan apa yang mereka akui itu terhadap sesuatu yang mereka tolak, yaitu tentang
kewajiban beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa bisa difahami. Qala al-musannif rahimahullahu taala, lalu beliau mengatakan, wa rawa at-Tabarani rahimahullahu taala bi isnadih, diriwayatkan oleh al-Imam at-Tabarani dengan sanad kepada beliau, annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, munafiqun yu'dil mu'minin, ada seorang laki-laki munafik, ia selalu mengganggu orang-orang yang beriman. Al-Imam At-Tabarani menjelaskan bahwa dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik. Ia selalu mengganggu orang-orang yang beriman. Faqala ba'duhum, lalu berkatalah sebagian dari orang-orang yang beriman, qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Sebagian para sahabat Nabi mengatakan qumu bina, mengajak apa? Ayo bersama kami, kita sama-sama beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari gangguan munafik ini. Ini sebagian para sahabat Nabi ridwanullah alaihi. Mereka ingin beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari gangguan laki-laki munafik ini yang selalu mengganggu mereka, yang selalu melakukan hal-hal yang tidak mereka sukai. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billahi azza wa jalla. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya la yustaghatsu bi, tidak boleh beristighatsah kepadaku, kata Rasul. Dilarang oleh Nabi. Ketika sahabat ini datang kepada Rasul, mereka beristighatsah kepada Nabi, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh beristighatsah kepadaku. Wa innama yustaghatsu billah, hanya saja seseorang itu diperbolehkan yaitu beristighatsah kepada Allah tabaraka wa taala. Hadis yang sangat agung jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di dalam hadis ini, ya, diterangkan oleh para ulama, lamma qawiyal Islam, ketika Islam mulai menguat waktu itu, kana hunaka dha'fun aw sinfun minal kuffar ra'au ad-dukhula fil Islam zahiran wal baqa' 'alal kufri batinan summu bil munafiqin. Ketika Islam sudah kuat, dan ini terjadi setelah perang Badar. Karena sebelum perang Badar itu belum ada kaum munafikin. Kaum munafikin itu muncul setelah perang Badar, dan nampak kekuatan di tengah-tengah muslimin, di tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga sebagian dari kalangan kufar, orang-orang kafir musyrikin waktu itu, mereka memandang dan berupaya untuk masuk ke dalam Islam secara zahir, dan mereka senantiasa
berada di dalam kekafiran mereka secara batin. Mereka itu dinamakan dengan munafiqin. Menampakkan keislaman, keimanan, seakan-akan mereka itu berada bersama kaum muslimin di dalam barisan muslimin, namun hakikatnya mereka adalah orang-orang kafir. Wa kana yasduru minhum minal aqwal wal af'al ma yudayiqul muslimin. Dan dahulu muncul dari mereka itu ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang menyempitkan keadaan orang-orang yang beriman waktu itu. Ada ucapan-ucapan mereka, ada perbuatan-perbuatan mereka yang memang mengganggu keadaan muslimin, para sahabat Nabi ridwanullah alaihi. Wa min dzalika ma hasala min hadzal rajul hatta talaba ba'd as-sahabah min an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaffahu wa zajrah. Di antaranya adalah apa yang dikisahkan di dalam hadis ini, apa yang diminta oleh sebagian para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bisa menghilangkan kejelekan orang-orang tersebut. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru ala dzalik, dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melakukannya. Lakin lamma kanat as-sighah allati taqaddamu biha ilayhi fiha isaa'atu adabin ma'allah, akan tetapi ketika sighah, bentuk permintaan yang mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka kedepankan di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam, terkandung di dalamnya isaa'atu adabin ma'allah. Terkandung di dalamnya apa? Buruk ataupun jeleknya adab bersama Allah subhanahu wa ta'ala diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka minta? Mereka beristighatsah. Nah, ini merupakan bagian dari su'ul adab, jeleknya adab seseorang bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menunaikannya. Istankarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'liman li sahabah. Ketika cara mereka meminta salah, bentuk permintaan mereka yang keliru, tidak cocok dengan apa? Ajaran Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seketika pada waktu itu pula beliau ingkari apa yang mereka lakukan. Tujuannya apa? Ta'liman lis sahabah. Yang pertama, sebagai bentuk pendidikan kepada para sahabat supaya mereka beristighatsah hanya kepada Allah azza wajalla. Yang kedua adalah wasaddan lidzari'ati syirik, dalam rangka untuk menutup segala celah yang akan membawa kepada kesyirikan. Yang ketiga, wahimayatan littauhid, dalam rangka untuk menjaga keutuhan tauhid. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya tidaklah boleh beristighatsah kepadaku, kata Rasul. Wa innama yustaghatsu billah, hanya saja beristighatsah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas sekali jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga di dalam hadis terdapat pengingkaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya istighatsah kepada selain Allah hukumnya adalah haram. Baik, ini tentang hadis ini. Di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Annahu la yustaghatsu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu min babi aula. Coba lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang sangat agung, bahwa
tidak boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam pelarangannya itu lebih utama, lebih besar. Kepada Nabi saja nggak boleh. Ya, ketika datang musibah, bencana, gempa bumi, air bah misalnya, ataupun seseorang sedang terbakar rumahnya, dia panggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, padamkan api ini ya Rasulullah. Kepada Nabi saja nggak boleh, apalagi kepada selain Nabi. Bisa dipahami ya? Ini faidah yang sangat besar. Apa kata Rasul? Innahu la yustaghatsu bi. Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Hanya saja al-istighatsah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang sangat kokoh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kita tidak beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mengatakan kalau kepada orang soleh itu enggak apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kepada Nabi saja tidak boleh, apalagi kepada orang soleh. Tidak pernah ternukil dari kalangan sahabat mereka itu beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang ternukil adalah pelarangan. Tidak pernah ternukil dari kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka itu beristighatsah kepada sahabat dan orang-orang yang terkenal dengan keilmuan, kesolihan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari mereka telah dipersaksikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau seandainya boleh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, niscaya para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, 3 generasi terbaik umat Islam, niscaya mereka sudah mendahului kita di dalam perbuatan ini. Ternyata itu tidak dibolehkan di dalam agama kita. Faedah yang kedua, al-irsyad ila husnil lafzi wa himayati tauhid. Di dalamnya terdapat pengarahan, petunjuk ya, untuk atau petunjuk kepada penggunaan lafaz ataupun kalimat yang baik ya, dan dianjurkan terdapat di dalamnya petunjuk untuk menjaga keutuhan tauhid. Ini diambil dari apa yang terjadi di kalangan sahabat. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya mereka adukan saja keadaan munafik itu. Wahai Rasulullah, munafik ini sering-sering mengganggu kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang ini? Namun bahasa para sahabat ini yang kurang baik waktu itu. Terdapat di dalamnya apa? Isa'atu al-adab ma'allah ya azza wa jalla. Sehingga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faedah yang ketiga, saddu turqi al-mufdhiyati ila syirik. Di dalam hadis ini terdapat faedah ya, kewajiban apa? Menutup segala jalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan syirik. Nah, ini yang saya sampaikan dahulu, bahwa Islam ini tidak sekedar mengharamkan perbuatan syirik saja, tidak. Namun segala sarana ataupun jalan yang akan mendorong, menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan, itu juga dilarang di dalam Islam. Dilarang di dalam agama kita yang mulia ini. Salah satu contoh yang nanti kita akan bahas babnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Dilarang. Dan menjadikan kuburan sebagai masjid ini adalah wasilah kepada syirik. Wasilah atau sarana yang akan menjerumuskan umat ini ke dalam perbuatan kesyirikan. Dan menjadikan kuburan sebagai masjid
itu ada dua, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Yang pertama membangun masjid di atas kuburan. Yang kedua adalah mengamalkan amalan-amalan yang seharusnya dikerjakan di dalam masjid, namun amalan-amalan itu dilakukan di dalam ataupun di sekitar kuburan. Ini sesuatu yang dibenci di dalam agama kita. Yang keempat, masyru'iyatus sabar 'alal adha. Disyariatkan bersabar di atas musibah yang menimpa. Iya, dianjurkan untuk bersabar di atas musibah, atas gangguan yang ada. Sebagaimana keadaan para sahabat ridwanullah alaihim diganggu oleh kaum munafik. Nah, di dalamnya adalah terdapat anjuran untuk bersabar terhadap gangguan, musibah dan sebagainya. Nah, dan yang namanya kesabaran itu terletak di awal ujian dan musibah datang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamas sabru inda as-sadmatil ula." Hanya saja kesabaran itu dianggap sebagai sabar apa? Ketika awal musibah datang. Baik, faedah yang berikutnya adalah dzammun nifaq, tercelanya kemunafikan, dicela. Baik itu kemunafikan al-i'tiqadi dalam bentuk keyakinan sebagaimana yang terjadi di dalam hadis ini, ya, dan keadaan munafik di zaman Rasul, ataupun an-nifaq al-amali, kemunafikan yang dalam bentuk amalan. Ketika berbicara berdusta, berjanji mengingkarinya, diberikan amanah ia berkhianat. Kemudian faidah yang terakhir adalah tahrimu adiyatil mu'minin li'annaha min fi'lil munafiqin. Pengharaman dari perbuatan mengganggu kaum mukminin, karena mengganggu kaum mukminin itu adalah termasuk dari perbuatan kaum munafikin. Wallahu a'lam bishawab. Tersisa dari kita pembahasan yaitu penjelasan tentang jenis-jenis al-istighatsah. Insyaallah kita akan sampaikan dan kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Setelah itu kita akan masuk ke dalam bab yang baru dari kitab tauhid. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.